Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pagi, Pak. Tetap kamera dibuka, Nak, biar tetap ini ya. Jadi nampak di sini. Ya. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita review yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang peluang. Masih ingat ya peluang ya? Kemarin kasusnya apa saja yang dipelajari? Ada koin, terus Koin, terus kelereng, dadu, Koin, kelereng, terus apa lagi? bola, Terus apa lagi? dadu, Pak. dadu, Pak. Dadu. Apa lagi? Bola kalau nggak salah, Pak. Kelereng ya atau bola boleh ya. Kelereng. Terus kartu sudah? Kartu? Kartu. Kartu Kartu trip. belum, Pak. Nah, oke. Nah, yang sekarang kita akan mencoba melanjutkan peluang kejadian majemuk ya. Peluang kejadian majemuk. Bapak akan ini lagi. Oke. Bisa di Oke. Nampak PowerPoint-nya, Nak? Nampak, Pak. Oke. Jadi sini peluang kejadian majemuk. Ya, pertemuan ketiga. Artinya pertemuan ketiga di sadar ini ya. Kelas 12 MIPA 5. Mulai. Oke, next. Oke, slide. Oke, peluang kejadian majemuk. Jadi yang pertama kita coba dulu apa itu peluang kejadian majemuk ya. Cuma sebelum kejadian majemuk ada baiknya kita belajar dulu yang peluang komplement. Peluang komplement suatu kejadian ya. Jadi peluang komplement ya. Peluang peluang komplement suatu kejadian. Jadi contoh misalkan ya, contoh. Misalkan sekarang siswa yang hadir misalkan ya, siswa yang hadir meeting, ya, siswa yang hadir meeting pada hari ini. Tadi berapa? Ada berapa? Bentar. Karena ya. Ini biar tadi yang nggak masuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi yang hadir meeting karena yang tidak masuk ada 9 anak. Ya.
Oke, bentar nak ya. Lanjut. Oke nak, halo, tetap nak. Bentar, cadan. Nah, yang tidak masuk ada 9 anak. Totalnya tadi berapa? Total siswa kalian? 30? 37, Pak. Nah, berarti jawab. Oke. Untuk peluang siswa yang hadir. Nah, jadi peluang siswa yang hadir adalah anggaplah PH, kejadian H ya. Jadi yang hadir berapa kalau gitu? 37 dikurangi 9. Berapa tuh? 28, Pak. 28. Per seluruhnya 37 kan gitu ya. Jadi 28 per 30. 37. Nah, ini dia peluang yang hadir. Kalian bisa juga mengambil dari peluang apa ya? Peluang hadir itu adalah 1 dikurangi peluang tidak hadir. Nah, anggaplah PT ya. Jadi kalau yang tidak hadir berarti kan 1 dikurangi yang tidak hadir berapa tadi? 9. 9 per 37. Di sini. Ya, halo? Jadi berapa? Samakan ya? 8 per 37. Sampai sini ngerti nak? Ngerti, Halo? Pak. Ngerti, Pak. Ngerti? Ambrosius, halo? Ngerti, Pak. Oh, sebentar kok. Suaranya nggak muncul sini. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan Bapak punya yang ini, misalkan Ambrosius, peluang Ambrosius, ya, diterima di Senam PTN 2022 ya. Oke. Adalah 0,95. Nah, tentukan peluang Ambrosius tidak diterima. Nah, ya jawab. Ayo, gimana nak? Halo? Ayo, siapa yang mau ini komentar? Dengar suara Bapak nak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, jadi berapa? Ya. Berarti peluang Ambrosius tidak diterima. Anggaplah kejadian A di mana Ambrosius tidak diterima berarti A komplement ya. Biasanya disebutkan A komplement biar berarti peluang 1 dikurangi peluang Ambrosius yang diterima. Jadi berapa? 1 dikurang berapa? 0,95. 0,95. Berarti jadi berapa? Ayo. 0,05. 0,05. Sampai sini ngerti? Jadi itu peluang komplement. Jadi artinya kebalikan yang tadinya diterima tidak diterima. Oke, itulah komplement ya. Kemudian setelah komplement
nanti ada namanya frekuensi harapan, ya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan atau singkat FH. Nah, FH ini adalah peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan, nah, ya. Jadi FH sama dengan peluang dikalikan banyaknya percobaan. Anggaplah N di sini. Oke. Jadi peluang dikalikan banyaknya percobaan. Oke. Dari sini misalkan contoh ada koin sebuah koin dilempar sebanyak 60 kali. Nah, loh. Oke. Terus berapa peluang berapa frekuensi harapan muncul angka. Jawab. Nah, ya. Langkah pertama kalian mencari peluangnya. Peluang muncul angka pada sebuah koin berapa, nak? Ya, misalkan A itu adalah kejadian muncul angka, ya. Muncul angka. Berarti di sini peluang A. Ayo, siapa tadi? Siapa? Catat yang ini ya, yang berpartisipasi ya. Siapa? Peluang A-nya berapa? 60, Pak. Ya. 60. Peluang A. Kejadian muncul angka 1. 1/2. 1/2. Baru nanti setelah itu frekuensi harapannya kan peluang dikalikan banyaknya percobaan, kan gitu ya. Berarti 1/2 kali 60. 60. berarti jadi berapa? 30. 30. Oke, jadi itu, nak. Paham ya? Oke, coba kalau misalkan ada dua dadu. Dua koin. Dua koin dilempar 100 kali. Nah, berapa frekuensi harapan muncul keduanya gambar? Yuk, jawab. Anggaplah kejadian B, ya. Kejadian 25, Pak. ya, muncul keduanya gambar. Bisa dijelasin, Ambrosius? Ya, coba. Ya, Ambrosius, silakan jelasin. Kan itu 2 koin, Pak. Jadi total apanya? Peluangnya itu ada 4. Sedangkan yang muncul gambar itu cuma sekali. Jadi peluang B-nya itu 1/4. Baru dimasukin ke rumus. Ke frekuensi harapannya 1/4 dikali 100 dari banyak percobaan. Jadinya 25. Oke, jadi 1/4 dikalikan 100. Jadi sama dengan 25. Oke, yang lainnya paham, nak? Halo? Paham, Pak. Ya, semuanya paham ya? Oke. Nanti kalian juga sambil mencatat di sini ya. Itulah frekuensi harapan. Dan dalam frekuensi harapan ini nanti kadang juga pertanyaannya dibalik, nak, ya. Dibalik. Maksudnya dibalik gimana? Seperti ini. Dia diberikan kasih banyak. Nah,
Nomor 3 ya, misalkan seperti ini, dia diketahui frekuensi harapannya ada 30 gitu ya. Kemudian pada pelemparan 2 koin, 2 koin gitu ya, sebanyak n kali. Nah, pertanyaannya, jadi di sini apabila peluang yang muncul sisi angka semuanya ya, berapa n? Yuk, jadi ini dibalik nih. Jadi diketahui frekuensi harapannya, terus peluang muncul sisi angka berapa n? 120, Pak. Ya, gimana caranya, Clara? Kalau dari ngikut rumus frekuensi harapan tadi kan peluang kali N. Tinggal substitusikan frekuensi harapannya diketahui 20. Terus peluang muncul angka saja di 2 koin itu 1/4. Karena ini pindah ruas, otomatis 4 dikali 30 jadi 120. Kali 4 jadi N sama dengan 120. Sampai sini ngerti nak? Yang lain ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Oke. Jadi dalam peluang itu tidak melulu kita mencari peluang, kadang dia mencari kejadiannya, kadang mencari frekuensi harapannya ya. Yang perlu kalian ketahui, kalau dia peluang kan dia batasnya dari mulai 0 sampai 1 ya kan ya. Untuk peluang ini dari mulai 0 sampai dengan 1. Tapi kalau frekuensi harapan dia sudah lebih dari 1 ya, karena dia kan dikalikan berapa kali percobaan ya. Beda lagi kasusnya kalau misalkan dia memperhatikan hal-hal tertentu. Jadi harus gini nanti munculnya ke matematika peminatan yang dia pakai distribusi binomial ya untuk peluang. Jadi yang di matematika wajib hanya sebatas di frekuensi harapan saja untuk pelemparan berapa koin sebanyak n kali ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Nah, baru sekarang kita menuju ke yang peluang kejadian menjemuknya ya. Oke. Peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk itu ada 4 jenis nih kalau Bapak bilang ya. Jadi 4 jenis. Jadi yang pertama yang sini ini istilah saja nih ya. Ini adalah saling lepas. Saling lepas. Ini kata hubungnya atau nih. Nah, yang di sini juga atau. Nah, yang sini kata hubungnya dan. Yang ini juga kata hubungnya dan. Nah, ini istilah-istilah saja nak ya. Jadi ini saling lepas. Yang ini kalau ada saling lepas berarti lawannya apa? Tidak saling lepas. Oke. Terus yang C ya, yang C ini saling bebas. Nah, terus yang di sini adalah tidak saling bebas atau di sini bersyarat. Bersyarat. Nah, apa sih bedanya dari masing-masing ini? Ya, kalau dia atau nanti kata kuncinya dia seperti kaidah pencacahan di awal. Kalau dia atau berarti dia ditambah, gitu nak ya. Kalau dia atau dia tambah, ini kayak ini, dia saling lepas. Sehingga di sini ketika peluang A atau B, berarti peluang A ditambah peluang B. Ini ya nak ya.
Terus kalau yang tidak saling lepas berarti kan ada irisan di sini. Ini namanya irisan. Jadi peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya, peluang A dan B. Nah, ini ya. Oke. Jadi dari kata hubungnya udah berbeda ya. Dia atau, kalau dia kata hubung atau berarti dia dua kemungkinan, saling lepas dan tidak saling lepas. Kalau kata hubung dan, dua kemungkinan, saling bebas dan bersyarat. Nah, kalau yang saling bebas ini, jadi peluang A, nah ini sini dia saling bebas, sama satu, dia dua hal yang berbeda ya. Jadi peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, nanti kita akan berikan contoh untuk memahamkan apa sih maksud dari masing-masing ini. Kalau dia bersyarat, ya ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi di sini peluang, tetap peluang A dan B. Cuma di sini peluang A dikalikan peluang B dengan syarat A. Nah, oke. Bisa dipahami ilustrasi ini? Kita coba ke contoh soalnya dulu ya. Nah, jadi kan contoh nomor 1 ya. Contoh yang nomor 1. Nah, misalkan 2 buah dadu dilempar bersamaan. Oke. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu jumlah mata dadu 8 atau 10. Nah, jawab. Oke, jadi kejadiannya dulu sekarang. Ayo semuanya, ayo. Untuk jumlah mata dadu 8 apa saja? Ayo sebutin. 44. Good. 44. Ayo, 26. nah, yang lain. 26. Terus 62. 62. 62. Ada lagi? 53. 53. 35. 35. Ada lagi? 3. Itu aja. Itu aja. Sudah? Oke. Berarti di sini NA-nya ada berapa? 5. Oke, sekarang yang kejadian B. Kejadian B yang jumlahnya 10. Apa saja? 55. Terus? 55. Terus? 64. 44. 64. 46. 46. Terus? Yuk. Ada lagi? Enggak ada lagi, Pak. Enggak ada. Oke, berarti NB berapa? 3. Nah, ini yang dimaksud adalah saling lepas. Saling lepas artinya antara kejadian A dan kejadian B nggak ada yang sama. Coba dilihat, ada nggak yang sama kejadiannya? Tidak, Pak. Tidak. Nah, ada kan? Itu namanya saling lepas. Oke, sehingga dari sini langsung peluang A berapa jadinya? 5/4. Loh, hati-hati. 5 NS-nya berapa NS-nya kalau 2 dadu? 36, Pak. Yes. 36. 6. Berarti 5/3. 6. Terus yang sini 6. peluang B? 3/36. 3/36. Gitu ya. 1/12. Oke, sehingga peluang A atau B berarti kan tinggal jumlahin ya nggak? Peluang A ditambah peluang B. Jadi berapa nak? Yo. 8/36. Ditambah 8/36. 8/36, Pak. 36, Pak. 36. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, jadi istilahnya, oh ini berarti kejadian saling lepas. Antara kejadian yang satu dan kejadian yang lain nggak sama ya.
Jadi kejadian satu dan kejadian lain nggak sama, nggak ada ininya. Oke, sampai sini paham? Ngerti ya? Paham, Pak. Ini Pak Ani, biar bagus. Nah, sekarang yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Apa itu yang tidak saling lepas? Contoh, misalkan, ya. Jadi ada di sebuah kartu bridge, sebuah set kartu bridge, kartu remi ya, kartu remi, entah itu apa bridge. Oke, diambil gacha ya, ambil sebuah kartu, berapa peluang yang terambil kartu as atau kartu berwarna hitam. Nah ini sebuah set kartu remi atau kartu bridge, berapa akan diambil sebuah kartu ya, berapa peluang terambil kartu as atau kartu berwarna hitam? Jawab. Oke, anggaplah A itu adalah kejadian kartu as ya. Kejadian kartu as. Nah, berarti NA ada berapa, Nak? Ayo. 13. No, kartu as, kartu as. 4, Pak. 4. Coba kasih alasannya, Ambrosius. Karena di kartu remi itu ada 4 bentuk, love, keriting, scope, sama diamond. Jadi masing-masing bentuk itu hanya memiliki 1 as. Nah, jadi itu. Oke, betul, good ya. Jadi apa yang disampaikan betul. Misalkan Bapak. Oke. Nah, oke. Jadi di sini akan ketahuan ketika dia, oh ini berarti ada 4 ya, ada 4 kartu as. Kemudian yang B, kejadian kartu warna hitam. Yuk, ada berapa? NB. Ayo. Ada berapa? Ayo, ada berapa? Yang lain? Mana ya? Clara? 26, Pak. 26. Dari mana? Tahu dari mana? 2 Dari yang hitam 52. dikali 13 tahun. Ya, 2 kali 13. Jadi dia di situ kan ada 13 yang dia keriting dan 13 scope kan gitu ya. Kalau di total adalah 26. 6. Nah, ini dia. Sehingga adakah pertanyaan sekarang kan, berapa banyaknya yang dia as dan juga warna hitam? Nah, loh, ada berapa tuh? Ada 2. 2. Nah, ini dia. Nah, ini yang kenapa kok dinamakan tidak saling lepas? Berarti antara dua kejadian itu ada yang sama gitu loh. Yang dia kartu as dan juga dia warna hitam gitu loh ya. Sehingga nanti di sini peluang A atau B ya. Jadi di sini adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Yuk hitung. Peluang A berapa? Ini peluang A. 4/52. 4/52. Taruh sini. Ditambah peluang B berapa? 26/52. 26/52. Ya kan? 26/52. Dikurangi peluang A dan B. 2, Pak. 2/52. Ingat, tinggal ini jumlahin. Ingat kalau pada pecahan kan dia jumlahkan atasnya saja ya. Jumlah dan kurangnya. Jadi berapa nih?
4 tambah 26 28 per 52. 8 per 52. Kalau dia nggak ada jawaban, pasti dia dikecilin kan ya. Dibagi 4 bagi 4. Coba bagi 4 bagi 4. Berapa? 7 per 7 per 13. Sampai sini ya 13. bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Ya, bisa membedakan antara yang kejadian 1 dan kejadian 2? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi yang kejadian 1 yang di kejadian 1 dia tidak ada kejadian sama, yang kedua ada kejadian sama. Kata hubungnya sama-sama, keduanya adalah atau. Oke. Oke, yang ketiga. Atau yang ketiga, misalkan di sini ada sebuah koin dan dadu dilempar bersamaan. Ya, terus peluang muncul angka pada koin ya, dan ada kata bung dan ya, faktor dari 5 pada dadu adalah titik-titik. Ya, jawab. Ya, sekarang NA dulu. NA. Pulang muncul angka. 1. Mana A itu kejadian 1, Pak. Kejadian angka pada koin. Ayo nak, berapa? Muncul angka pada koin? 1, Pak. Ya. 1, Pak. NA-nya ada berapa? NA-nya ada berapa, nak? 1 per 2. Halo? 1, Pak. 1, Pak. Ayo. Ambrosius. Yang lain mana? Farhan, 1, Pak. Ahmad Al-Fatih. Ayo berapa? 1, Pak. Berapa? 1, Pak. 1, Pak. Berapa? 1. 1. 1. Ya enggak? Astagfirullahaladzim. Halo? Halo, Pak. Di suara Bapak nggak dengar ya? Sebentar. Halo? Halo, Pak. Halo. Dengar Pak. suara Bapak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Soalnya nggak ini ya di Bapak enggak. Ayo berapa, nak? Berarti NA-nya berapa tadi? 1 NS-nya 1, berapa? Pak. 2 kan? 2. Peluang 1 per 1 per 2. 2. Nah, sekarang kalau B-nya adalah faktor dari ini ya. Faktor dari 5. Faktor dari 5 apa saja tuh? Ayo. 1 dan 5. 1 dan 5. Dan 5 kan? Ada lagi yang lain? Oke. Enggak ada. 5 berarti di sini N 2. 2 kan gitu ya. Berarti NS-nya berapa NS-nya? 6. 6, Pak. Nah, ini karena di sini pada dadu ya. Pada dadu. Oke. Berarti peluang B adalah 2 per 6. 2 per 6. Atau di 1 sini per jadi 3. 1 per 3. Nah, 1 per 3. ini berapa peluang A dan B? Jadi kan kasusnya adalah kejadian koin dan faktor dari 5 pada dadu. Berarti tinggal cukup dikalikan saja. A dikalikan dengan peluang B. Berapa tuh peluang A? 1 per 2 dikalikan Per 2.
kali 1/3, 1/6. Kan 1/6. 1/6. Yang lain ngerti kan? Halo? Yang lain ngerti? Jawab yang lain. Ngerti Ngerti, yang Pak. Bapak tambahin? Ini. Ini kadang kelas IPA 5 kurang ini ya, kurang reaktif anaknya. Ya. Jadi susah nanti imbal baliknya seperti apa susah. Ya, jadi Bapak ulang lagi yang nomor 1 nih ya. Jadi 2 buah dadu dilempar bersamaan ya. Peluang muncul jumlah mata dadu 8 atau 10. Seperti itu, ini saling lepas ya. Ada kata hubung atau. Dan kejadian A, kejadian B tidak ada yang sama. Untuk yang kedua, ada kejadian A dan kejadian B ada yang sama, ya kan? Itu yang dia tidak saling lepas. Kemudian yang ketiga, kejadian yang sama sekali bentuknya berbeda, 1 koin, 1 dadu, jadi nggak ada nyambungnya sama sekali. Tapi dia diminta kata hubung dan, ya. Nah, itulah menggunakan kejadian saling bebas. Itu hanya istilah saja, cuma kalian melihatnya di sini, kalau dia atau berarti tambah, kalau dia kali dia berarti dan kali, ya. Oke, yang keempat. Nah, apa yang membedakan dengan yang bersyarat? Oke. Contoh misalkan ada 4 kelereng merah dan 5 kelereng putih, misalkan gini ya. Di sini perintahnya diambil ya 1 per 1 tanpa pengembalian. Nah, ini kata kuncinya di sini. Tanpa pengembalian. Ya. Dia tanpa pengembalian ya, diambil 1 per 1 tanpa pengembalian. Jadi di sini judulnya diambil 2 kelereng. Diambil 1 per 1 tanpa pengembalian. Jadi ambil 1, terus disimpan, terus ambil lagi 1 seperti itu. Pertanyaannya, peluang terambil putih semuanya adalah titik-titik. Nah, ini dia. Oke. Jadi yang pertama, berarti di sini kan peluang kejadian A. Jadi kejadian yang pertama nih, kan kasusnya pertama diambil 1. Ambil 1 putih kan gitu ya. 1 putih keluar dia 1 putih. Berarti berapa? Kemungkinan muncul yang terambil putih berarti berapa? Ayo. 1/5, Pak. No. 1/5. No. 5. 5 per seluruhnya berapa? Ini seluruhnya ini NS Oh ya. iya. Berapa? 9. 9. Berarti 5 9, per 9. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ketika dia diambil, otomatis kan putihnya berkurang ya nggak? Nah, sekarang yang peluang B dengan syarat A, artinya dengan kejadian A, putihnya jadi berapa sekarang? Terambil? 4. 4. Kenapa 4? 4 ini kan tadi dari 5 dikurangi 1 untuk putihnya. Oke. Terus per yang sininya berapa bawahnya? Berapa? 8. 8. Kenapa kok 8? Karena udah nggak ada pengembalian. Karena udah diambil 1. Udah diambil 1, berarti kan tadi 9 udah diambil 1, jadi sini kan 4. Jadi 8. Jadi kejadiannya sudah NA yang baru ini gitu. Jadi ini sebenarnya NA yang baru. Yang ini NS. Nah, oke, ngerti nak? Sehingga di sini jadinya 4/8 atau di sananya jadi berapa? 1/2. 4. 2. 1/2. Oke, sehingga peluang kejadian A dan B adalah peluang A dikalikan dengan peluang B yang sudah kena syarat tadi, ya. Ya, peluang yang A berapa? 5/9. 5/9. Kali 1/2. 2. Sama dengan 5/18. 5/18.
Sampai sini ngerti, Nak? Ngerti, Pak. Yakin? Ngerti, Pak. Oke. Ngerti, Oke. Pak. Coba kita review yang pertama. Oke, dari mulai yang pertama di kejadian majemuk ini. Pertama kan berbicara peluang komplement. Komplement itu yang kebalikannya ya, yang lawan tidak. Ya. Yang tidak misalkan yang paling terang itu yang Ambrosius, misalkan peluang Ambrosius diterima 0,95, berarti tentukan peluang Ambrosius tidak diterima berarti 1 kurang peluangnya ya. Terus kemudian yang frekuensi harapan ada tambahan dikali apa? Banyaknya percobaan, ya kan? Terus kemudian di frekuensi harapan itu juga ada apa? Dibalik pertanyaannya ya. Kadang diberikan frekuensi harapannya, ditanya berapa kali dan sebagainya. Itu biasa. Kemudian peluang kejadian majemuk ada 4 di sini, ada yang saling lepas. Tadi kejadiannya ya. Kata hubung sebenarnya ada dua jenis ya. Kata hubung atau dan kata hubung dan. Kata hubung atau dia ada 2, saling lepas dan tidak saling lepas. Kata hubung dan ada 2, saling bebas dan bersyarat. Tuh, ini contohnya. Ya. Ini contohnya. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Sudah, Pak. Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas kan udah 1 jam lebih ya. Nanti kalian bisa langsung latihan soal dan dicatat ya. Ingat ya, catatan hari ini wajib masukkan ke ini kelas notebook ya. Yang catatan kemarin-kemarin juga di kelas notebook. Oke. Yuk coba sekarang balik ke tempat duduknya. Semuanya buka kamera. Bapak akan absen lagi. Oke, yang selain itu berarti alfa ya, Bapak alfain. Cuma ya. Oke. Tapi dari pelajaran semua bisa dipahami ya, Nak ya?